Shalom, puji Tuhan, kembali kita bersyukur untuk hari ini. Mari kita sambut dengan melandasi, dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari baru, hari rahmat-Mu. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus, agar kami memahami akan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Aku akan berharap pada Tuhan. Itulah tema kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Ratapan 3 menceritakan tentang penglihatan Nabi Yeremia akan kesengsaraan umat Tuhan yang begitu memilukan hati. Ayat 1 sampai 20, Yeremia melihat sendiri 3 gelombang penyerangan oleh bangsa Babilonia yang dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Yang pertama, kota Yerusalem dibakar, kemudian bait Allah dihancurkan dan perkakas bait Allah dijarah dan diboyong ke Babilonia. Ayat 1 kata Yeremia, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka Allah. Walau Yeremia tidak dibawa ke Babel, tetapi semua yang dilihatnya itu sangat menyedihkan dan memilukan hatinya. Bahkan untuk itu Yeremia berdialog dengan Tuhan. Ayat 2 sampai 20. Yeremia memohon kepada Tuhan. Yeremia menangis dan meratap, dan di tengah-tengah kesedihannya itu Yeremia tetap percaya kepada Allah. Yeremia berharap penuh kepada Allah. Ayat 24 sampai 30 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Nah, dan hal-hal yang menjadi pengharapan Yeremia ada di ayat 21. Dikatakan hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, hal apa itu? Di ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi hal-hal inilah yang membuat Yeremia berharap bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dia tidak ada putus-putusnya, dikatakan rahmatnya itu. Bahkan dia tidak pernah kasih kita sisa, dia tidak pernah memberi kita bekas atau yang lama, tapi dikatakan selalu baru tiap-tiap pagi. Dan kesetiaannya itu besar selama-lamanya. Itulah yang dikatakan oleh Yeremia. Dan karena itu Yeremia percaya dan tahu sebagaimana di ayat 31 sampai 33 dikatakan, tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi itulah iman, keyakinan dari Yesaya. Karena itu Bapak Ibu, pada saat ini jikalau engkau ada dalam keadaan yang seperti itu, tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami pada masa Yeremia. Banyak orang sedang meratap hari-hari ini. Meratap karena hubungan keluarganya kurang harmonis. Meratap karena penyakitnya yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Meratap karena keadaan ekonomi, bisnis belum membaik. Atau meratap karena kehilangan pekerjaan. Meratap karena perusahaannya terancam tutup. Meratap karena masa depan anak-anak belum jelas. Meratap karena belum mendapatkan keturunan dan masih banyak lagi ratapan-ratapan lainnya. Tetapi saudara dengar baik bahwa menghadapi situasi yang sulit itu, firman Tuhan menyatakan agar kita berharap sepenuhnya pada Tuhan. Bahkan dikatakan kenapa? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak akan habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Artinya bahwa jika setiap hari kita masih bisa bangun, kita masih bisa melihat matahari, kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup,
maka itu adalah tanda, itu adalah konfirmasi. Masih ada harapan, masih ada berkat, masih ada segala jalan keluar. Dan terlebih ada Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan kita mengingat akan kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya itu. Mari berharaplah selalu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami supaya dalam segala keadaan apapun kami boleh melihatnya bahwa ada maksud Tuhan dan ada pengharapan bahwa di balik itu semua ada berkat yang sungguh selalu kami akan alami dalam segala kasih setia-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.